Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris ya. Tetap tersenyum bersama matematika Pak Aris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Pengetahuan yang sudah kalian miliki sebelumnya waktu di SMP silahkan dibuka kembali ya memori yang sudah ada sehingga nanti kalian lebih mudah dalam mempelajari materi ini. Sebenarnya apa sih barisan aritmatika itu ya? Barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku yang berturutan itu selalu konstan atau selalu tetap. Di mana bilangan yang tetap tersebut itu kalau dalam barisan aritmatika dinamakan sebagai beda. Ini ya, sebagai beda. Yang dilambangkan dengan huruf B. Kemudian perhatikan contoh berikut ini. Ada barisan 1, 4, 7, 10, 13. Kemudian ada juga 2, 8, 14, 20. Yang ketiga, ada 30, 25, 20, 15. Contoh yang A dan B ini, kalau kalian perhatikan, ternyata barisannya semakin lama semakin besar. Maka ini dinamakan dengan barisan aritmatika naik. Kemudian, untuk yang C ini, barisannya semakin lama semakin kecil atau semakin turun. Maka dinamakan dengan barisan aritmatika turun. Pada barisan aritmatika naik ini nanti, maka nilai B-nya itu akan bernilai positif, tetapi pada yang C ini, maka nilai B-nya nanti adalah negatif. Pada barisan yang pertama, 1, 4, 7, 10, dan 13 ini, dan seterusnya ini, kita dapatkan bahwa bedanya itu adalah sama dengan 3. Bagaimana cara mendapatkan bedanya? Ya tinggal 1 ke 4, oh ditambah 3. 4 ke 7, tambah 3. 7, 10, tambah 3, dan seterusnya. Demikian juga untuk yang B. 2 tambah 6 jadi 8. 8 tambah 6 jadi 14. 14 jadi 6 tambah 20 jadi 20, dan seterusnya. Maka bedanya itu adalah 6. Ini ya, cara menentukan beda. Kemudian berbeda untuk kasus yang contoh C. Pada contoh yang C ini, itu adalah 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Maka untuk mendapatkan bedanya, itu adalah dikurangi dengan 5, dikurangi dengan 5, dikurangi dengan 5, atau ditambah dengan negatif 5. Ya, ditambah dengan negatif 5, sehingga beda yang didapat itu adalah negatif 5. Karena negatif, maka ini tadi termasuk barisan aritmatika turun. Jika UN itu adalah suatu suku ke N dari barisan aritmatika, maka berlaku mencari nilai B, itu ini, ya, UN dikurangi dengan UN-1, atau suku sesudah dikurangi dengan suku sebelumnya. Suku 9 kurangi suku 8, suku 2 kurangi suku 1. Itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika dengan suku pertamanya itu adalah U1 yang dilambangkan dengan A, dan beda itu adalah B yang dapat ditentukan seperti berikut ini. Jika U1 itu sama dengan A, maka mendapatkan suku kedua itu adalah A ditambah dengan B. Suku ketiga itu adalah U2 ditambah dengan B, maka A tambah 2B, dan seterusnya. Maka nanti akan didapatkan suku ke N itu adalah A ditambah N kurangi 1 kalikan B. Ini ya, N kurangi 1 kalikan B. Sehingga rumus umum dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kalikan B. Di mana nilai UN itu adalah suku ke N, kemudian A itu adalah suku pertama, dan B itu adalah bedanya. Perhatikan contoh berikut ini ya. Tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan,
Negatif 3 jadi 2, 2 jadi 7, 7 jadi 12. Di sini berarti ditambah dengan 5. Maka bedanya sama dengan 5. Kemudian suku pertamanya itu adalah negatif 3, paling depan sendiri ini. Setelah A kita dapatkan negatif 3 dan B-nya 5, maka mencari suku ke-8 ini ya tinggal kita masukkan ke dalam rumus UN-nya. A ditambah N kurangi 1 kalikan B, berarti negatif 3 ini ditambah N-nya, itu adalah 8 kurangi 1 kalikan bedanya 5. 35 tambah negatif 3, 32. Kemudian bagaimana dengan suku ke-20? Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya juga. Negatif 3 ditambah dengan 20 kurangi 1 kalikan 5. 95 kurangi 3, 92. Kemudian, dengan adanya rumus UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kalikan B ini, kalian bisa menentukan suku ke berapapun. Suku ke 500 tidak harus satu-satu ya, tinggal nanti N-nya diganti dengan 500 ya. Negatif 3 tambah 500 kurangi 1 kalikan 5. Nah, tinggal kalian hitung. Itu ya. Kemudian perhatikan contoh berikutnya ini. Diketahui barisan aritmatika ya. Diketahui barisan aritmatika itu adalah negatif 2, 1, 4, 7, dan berakhir di 40. Tentukan banyaknya suku barisan tersebut. Diketahui barisan aritmatika negatif 2, 1, 4, 7, dan 40. Dari barisan ini kita dapatkan bahwa nilai A-nya itu adalah negatif 2. Kemudian bedanya itu bisa 4 kurangi 1, 7 kurangi 4, itu adalah 3. Untuk 40 ini adalah suku ke N. Ya, ini suku ke N. Nah, kita cari 40 ini adalah suku ke berapa? Urutan ke berapa? Caranya ya tinggal kita masukkan ke dalam rumus A tambah N min 1 kalikan B. UN-nya adalah 40. Nih, 40 sama dengan negatif 2 ditambah N min 1 kalikan 3. 3 kalikan N ini 3N. 3 kalikan negatif 1 ini negatif 3. Ditambah negatif 2 negatif 5. 3N negatif kurangi 5 ya sama dengan 40. Kemudian 5-nya pindah jadi 45. 3N sama dengan 45, maka N-nya kita dapatkan 15. Jadi 40 ini adalah suku ke-15 dari barisan negatif 2, 1, 4, 7, dan seterusnya ini. Kemudian berikutnya terkait dengan deret aritmatika. Kalau yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang barisan aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Deret aritmatika itu adalah jumlah dari barisan aritmatika ya. Jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika itu dinamakan dengan deret aritmatika. Jadi barisan-barisan yang ada itu kalau dijumlahkan maka nanti akan menjadi deret aritmatika. Tinggal yang diminta suku berapa, sampai suku berapa yang dijumlahkan di sini ya. Yang disimbolkan dengan SN. Mencari SN ya tinggal suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku ke N. Itu ya. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui suatu barisan aritmatika. Ini ya, ada 2, 5, 8, 11, dan 14. Berapakah jumlah kelima barisan tersebut? Kalau ini kita jumlahkan secara biasa, bisa ya tinggal 2 tambah 5, tambah 8, tambah 11, tambah 14. Tetapi kita tidak akan menggunakan cara itu. Kita akan membangun pengetahuannya, nanti akan bisa didapatkan rumus SN-nya. S5. Kenapa S5? Karena di sini ada 5 suku. Ya. Berarti 2 tambah 5, tambah 8, tambah 11, tambah 14. Kemudian S5 bisa juga kita tuliskan 14 tambah 11 tambah 8 tambah 5 tambah 2. Ini menggunakan komutatif penjumlahan. S5 ditambah dengan S5 itu menjadi 2 kali S5.
sama dengan ini 16, 5 tambah 11, 16, 8 tambah 8, 16, 11 tambah 5, 16, 14 tambah 2, 16. Kalian perhatikan di sini, ada 16 kali penjumlahan sebanyak 5 kali, berarti 5 kali 16. S5 sama dengan 5 kali 16 bagi 2, S5 sama dengan 40. Jadi jumlah dari 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 itu adalah 40. Kita gunakan cara berpikir ini untuk menentukan SN. Menentukan rumus rumus SN ya dari suatu deret aritmatika. Kalian tahu bahwa UN itu adalah A ditambah N-1 kalikan B. Ini ya. U1 itu adalah A, U2 itu adalah A tambah 2B, U3 A tambah 2B, dan seterusnya. Hingga nanti UN sama dengan A tambah N-1 kalikan B. Kemudian, mencari SN itu adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku ke N. Ini ya, ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, bisa juga mencari UN-1 itu adalah UN-B. UN-2 itu UN-1 min B, UN-2B, dan seterusnya. Sehingga nanti SN itu menjadi A tambah UN kurangi N-1 kali B, dan seterusnya. Ini nanti sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2, nanti akan kita dapatkan SN ditambah dengan SN, 2 kali SN, ya. Kemudian A ditambah dengan UN, A ditambah dengan UN, A ditambah dengan UN, dan seterusnya sebanyak N suku. Ya, sebanyak N suku. Dengan demikian, 2SN sama dengan N kalikan A tambah UN. Sehingga bisa kita dapatkan SN sama dengan setengah N kalikan A tambah UN. Ini bisa kita jadikan rumus yang pertama. Jika UN-nya ini kita jabarkan, ya UN-nya ini kita jabarkan, maka bisa SN sama dengan setengah N kalikan, kalian ingat tadi, UN itu adalah A ditambah N kurangi 1 kalikan B. Berarti N kalikan A tambah A plus N min 1 kalikan B. Nah ini UN-nya kita jabarkan. Jadi nanti bisa kalian gunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua ini. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini nanti ya. Tadi rumusnya. Carilah 100 suku pertama, kita jumlahkan ya. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Ini nggak mungkin akan kalian jumlahkan satu persatu, 2 tambah 4 tambah 6 sampai 100 suku. Lah nanti kalau diminta misalkan tentukan jumlah 2000 suku pertama, ya nggak boleh manual. Gunakan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan tadi. Dari deret ini kita peroleh bahwa nilai A itu adalah 2. Ini ya, nilai A itu adalah 2. Nilai bedanya 4 kurangi 2 bisa, 6 kurangi 4 bisa, 8 kurangi 6 bisa. Suku sesudah dikurangi dengan suku sebelumnya. Didapatkan nilai bedanya adalah 2. Kemudian, yang diminta adalah jumlah 100 suku pertama. Berarti ini adalah sebagai nilai N-nya. Ya, N sama dengan 100. Setelah nilai A, nilai B, dan nilai N kalian peroleh, substitusikan kepada rumus yang ada. S100. Kenapa S100? Karena diminta adalah 100 suku pertama. SN, N-nya 100, setengah kalikan N, ini N-nya 100, 2 kalikan A, A-nya 2, ditambah N-1, N-nya 100, kalikan B, bedanya 2. 100 dibagi dengan 2 dulu, 50. Kemudian 2 kalikan 2, 4. Ini 100 kurangi 1, 99. Kalikan 2, 198. 50 dikalikan 202, hasilnya adalah 10.100.
Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret yang ada ini, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, itu adalah 10.100. Ingat, yang penting nilai A sudah ada, nilai B sudah ada, dan nilai N sudah ada. Tinggal kalian substitusikan kepada rumus yang ada. Perhatikan contoh berikutnya ini. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Yuk, kalian mulai berpikir, bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Berarti langkah yang pertama yang harus kalian lakukan, itu adalah harus mencari barisannya dulu, atau mencari bilangannya dulu, kelipatan 3 yang kurang dari 100. Berarti 3, ingat ya, kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya berakhir di 99. Ini. Berakhir di 99 ini. Kemudian dari 3, 6, 9, 12, dan 99 ini bisa kita dapatkan nilai A atau suku pertamanya itu adalah 3. Nilai bedanya ya 6 kurangi 3, 9 kurangi 3, 12 kurangi 3, 3. 99 ini adalah sebagai UN, suku ke N. Ya. Kemudian kita harus mencari 99 ini suku ke berapa. Kita masukkan pada rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kalikan B. 99 kita masukkan, 99 sama dengan 3, nilai A-nya ini 3, ditambah N kurangi 1 kalikan 3. Ini kita kalikan ya, 3N kurangi 3. Lah, ada kurangi 3, ada tambah 3, jadinya 0. Tinggal 99 sama dengan 3N. Didapatkan N adalah 33. Jadi banyaknya barisan yang ada dari 3, 6, 9, 12, dan berakhir di 99, itu ada 33 suku. Berarti di sini kita akan mencari S33. Nih, masukkan rumus SN sama dengan setengah N dikalikan A tambah UN. Kenapa kita pilih yang ini? Karena suku yang ke-33 kita sudah tahu 99 ini. Ya. Jadi setengah kalikan 33 dikalikan 3 tambah 99. Ini 3 tambah 99 itu adalah 102. Ya. 102 kalikan 33 kalikan setengah. Jadi 33 dikalikan dengan 51 didapatkan 1683. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu adalah 1683. Oke, ini anak-anak semuanya kita sudah pelajari tentang barisan aritmetik dan deret aritmatika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ingat, tetap tersenyum bersama matematika Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.